Melati kuntum tumbuh melata, tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya ucapkan salam pembuka. Teman anak-anak sekalian, ketemu kembali dengan Ibu pada pertemuan ketiga di teks eksposisi. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang atau rekomendasi. Tesis atau permasalahan adalah sesuatu yang ingin dibahas atau dibicarakan. Pembahasan tersebut diperkuat dengan argumentasi. Argumentasi terdiri dari fakta yang dibahas melalui opini. Kemudian diakhiri oleh penegasan ulang atau rekomendasi. Pada pembelajaran pertama, Ibu sudah jelaskan bahwa teks eksposisi adalah argumentasi satu sisi. Apabila ada tesis atau pernyataan, ketika kita membuat argumentasi terhadap pernyataan tersebut harus berdasarkan argumentasi satu sisi, yaitu apakah kita setuju dengan permasalahan tersebut atau tidak setuju dengan permasalahan tersebut. Jadi, argumennya tersebut harus berdasarkan dari satu sisi. Setuju saja atau tidak setuju dengan tesis tersebut. Apabila setuju, maka buatlah atau carilah argumen-argumen yang mendukung tesis tersebut. Argumen agar tidak mudah dipatahkan harus berdasarkan data dan fakta. Kemudian dari argumen-argumen tersebut, maka diakhiri dengan penegasan ulang atau rekomendasi. Begitu tentang struktur teks eksposisi. Ya, cermati teks eksposisi berikut. Pencemaran air sungai di Indonesia. Nah, kita lihat dari paragraf pertama, tesisnya atau permasalahannya ada di kalimat terakhir paragraf pertama. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Apakah setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, apa argumennya? Sehingga pencemaran air ini sudah menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Atau mungkin ada yang tidak setuju bahwa pencemaran air ini tidak atau belum menjadi masalah serius di Indonesia. Anda setuju ataupun Anda tidak setuju, itu harus diungkapkan dalam argumentasi Anda yang didukung oleh data dan fakta, kemudian dituturkan dengan opini Anda. Nah, apabila melihat dari teks ini, bahwa teks ini mengatakan bahwa teks ini argumennya adalah argumen setuju terhadap permasalahan atau tesis. Kemudian setelah argumen pada paragraf terakhir ini diakhiri dengan penegasan ulang pendapat. Bisa ditandai dengan konjungsi oleh karena itu,
untuk mengatasi pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendali pencemaran. Ya, dan selanjutnya, seperti itu. Nah, silakan Anda analisis struktur teks dengan mengisi tabel berikut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks eksposisi ada 7. Mari kita bahas satu persatu. Ya. Kaidah kebahasaan pertama adalah penggunaan istilah. Dalam teks eksposisi, banyak menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis untuk memperkuat gagasan yang ingin disampaikan. Berikutnya, kaidah kebahasan kedua adalah penggunaan pronomina atau kata ganti. Nah, di sini Ibu tayangkan contoh-contoh pronomina persona atau kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama tunggal, kedua tunggal, ketiga tunggal. Dan ada kata ganti orang pertama jamak, kedua jamak, dan ketiga jamak. Ya, kata ganti ini sudah biasa kalian temui atau temukan di setiap teks bacaan. Selanjutnya, ciri kebahasan yang ketiga adalah konjungsi atau kata hubung. Di dalam teks eksposisi, konjungsi yang sering muncul adalah konjungsi temporal. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya. Kemudian ada juga konjungsi perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sementara itu, sedangkan, berbeda halnya, namun. Nah, kata-kata ini biasanya digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi atau fakta ataupun penolakan ataupun penentangan terhadap argumen lainnya. Konjungsi intrakalimat dibagi atas 1. Konjungsi koordinatif atau yang mempunyai hubungan setara, yaitu menghubungkan dua unsur atau lebih yang keduanya memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi koordinatif ini hanya ada 3, yaitu hubungan penambahan dan serta konjungsinya itu hubungan pemilihan atau dan hubungan perlawanan, tetapi namun. Yang kedua adalah konjungsi subordinatif atau bertingkat, menghubungkan dua klausa atau lebih. Dari kedua klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama, sehingga klausa yang muncul duluan dinamakan induk kalimat, sedangkan klausa yang muncul kemudian dinamakan anak kalimat. Konjungsi subordinatif ini terbagi atas ada konjungsi waktu atau urutan waktu. Ini contohnya sesudah, setelah, sebelum, selesai, sehabis, dan sebagainya. Kemudian ada konjungsi syarat, jika, kalau, asalkan. Kemudian ada konjungsi pengandaian, andaikan, seandainya, umpamanya. Kemudian ada konjungsi tujuan, agar, supaya, biar. Kemudian ada konjungsi konsesif, biarpun, meskipun, walaupun. Kemudian ada konjungsi pembandingan,
Contohnya seakan-akan, seolah-olah, laksana, ibarat. Gitu. Ketujuh, konjungsi sebab. Kedelapan, konjungsi hasil. Contohnya ada yang di sebelahnya ya. Kemudian 9 adalah konjungsi alat. Nih, konjungsi alat dengan konjungsi cara ini sama dengan tampak. Namun, konjungsi alat itu diikuti oleh nomina. Misalnya, dengan pisau, dengan sabit. Sedangkan cara diikuti dengan adjektiva atau kata sifat. Misalnya, dengan mudahnya, dengan cantiknya, dengan halusnya, atau tampak mudah, tanpa halus. Gitu ya. Sedangkan yang ke-11 adalah komplementasi atau penjelas. Yaitu contohnya bahwa. Bahwa adalah. Kemudian ada konjungsi atribut, yaitu yang. Dan yang terakhir, konjungsi perbandingan. Contohnya sama titik-titik dengan titik-titik. Lebih titik-titik daripada titik-titik. Seperti itu. Di kebahasan keempat adalah kata perunjukan. Menggunakan kata perunjukan seperti menurut, berdasarkan, merujuk. Contohnya, menurut beberapa penelitian, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa ataupun kelompok masyarakat. Ya, berikutnya ada contoh berikutnya di bawahnya, silakan dibaca sendiri. Kemudian ciri yang kelima adalah kata leksikal. Di dalam eksposisi yang banyak menonjol itu nomina atau kata benda. Dapat disangkalkan dengan kata bukan. Ya, untuk menguji apakah ini kata benda, maka gunakanlah kata bukan. Misalnya bukan kursi, itu bisa ya berterima kalimat kata tersebut. Bukan meja, itu berterima. Tidak bisa disangkalkan dengan kata tidak. Misalnya tidak kursi, tidak meja. Nah, itu tidak bisa. Kalau tidak bisa disangkalkan, dia hanya bisa disangkalkan dengan kata bukan. Maksudnya gitu. Pembentuk konstruksinya biasanya kata benda, tambah yang, tambah kata sifat. Misalnya pengadilan yang jujur. Kata benda pun bisa terbentuk oleh imbuhan ke-an. Contohnya ini percaya, kata sifat. Ketika telah mendapat imbuhan ke-an menjadi kepercayaan, maka dia berubah menjadi kata benda. Berikutnya adalah verba. Verba atau kata kerja. Teks eksposisi banyak menggunakan predikat verba transitif dan verba intransitif. Nah, untuk mengujinya dapat disangkalkan dengan kata tidak. Contohnya tidak menari, tidak menyanyi. Tidak bisa disangkalkan dengan kata bukan. Misalnya bukan menyanyi, bukan menari. Tidak bisa. Membentuk konstruksi kata kerja tambah dengan tambah kata sifat. Misalnya belajar dengan tekun. Kemudian yang ketiga adalah averbia atau kata keterangan. Ada kata keterangan lokasi, bisa di atas, ke dalam, kemudian kepada ayah, pada ayah, gitu ya. Itu averbia atau kata keterangan. Kemudian berikutnya adalah adjektiva atau modalitas, atau ini kata sifat. Kata sifat khusus menerangkan kata benda. Dapat diberi keterangan agak, sangat,
paling cantik, paling sekali. Misalnya contohnya cantik, paling cantik, cantik sekali, begitu. Membentuk konstruksi kata sifat diulang tambah akhirannya. Contohnya cantik, secantik-cantiknya. Gitu. Nah, tadi dijelaskan ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Yang transitif ini harus mempunyai objek. Tetapi yang transitif juga ada dibagi, yaitu ekatransitif yang hanya memiliki objek saja. Sedangkan dwitransitif dia memiliki objek juga pelengkap. Sedangkan semitransitif yaitu boleh ada objek ataupun tidak. Nah, sedangkan lawannya yang transitif ini intransitif, yaitu yang betul-betul tidak menggunakan objek. Contohnya adik tidur siang. Adik tidur siang ini objek sama sekali tidak butuh di sini ya. Tetapi ada intransitif ini ada pelengkap wajib hadir. Contohnya polisi bersenjatakan pistol. Bersenjatakan ini wajib hadir karena kalau ada kalimat polisi bersenjatakan saja, kalimat itu belum selesai. Pelengkap di situ kehadirannya wajib. Nah, ada juga yang model ketiga, pelengkap nih boleh ada, boleh tidak. Contohnya ada ayah berdagang. Ayah berdagang ini sudah lengkap kalimat ini. Tapi boleh juga kita gunakan pelengkap. Ayah berdagang buah-buahan. Seperti itu. Ya, berikutnya ciri yang kelima adalah perubahan jenis kata karena proses afiksasi atau pengimbuhan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, satu jenis kata ketika mendapat suatu imbuhan dia bisa merubah jenis katanya. Contohnya di sini, tipis ini awalnya jenisnya adjektiva, kata sifat. Ketika dia mendapat imbuhan pean menjadi penipisan, dia berubah menjadi nomina. Sini jelaskan bahwa afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan, baik di awal, sisipan, atau akhiran. Ada juga yang namanya afik gabung, yaitu awalan dan akhiran yang melekat tidak bersamaan. Kemudian ada yang namanya konflik, awalan dan akhiran melekat bersama-sama. Perhatikan contoh di sini. Kemasyarakatan merupakan konflik. Karena kean dia melekat dengan kata masyarakat bersama-sama. Karena apa? Karena tidak ada kata kemasyarakat atau masyarakatan. Nah, ketidakberterimaan kata tersebut sehingga masyarakat berubah menjadi kemasyarakatan ini karena imbuhan kean yang melekat bersama-sama. Berikut dengan contoh selanjutnya. Nah, berbeda lagi dengan contoh di sini. Memunguti. Itu dia berasal dari kata pungut. Mei datang tidak bersama-sama. Dia bisa muncul me-nya dulu, imbuhan me, sehingga timbullah dari pungut ini kata memungut. Kemudian dapatlah akhiran i, sehingga muncullah kata memunguti. Jadi me ini nempel pada kata pungut tidak bersamaan. Ya, berikut pun dengan kata-kata yang lainnya. Berikutnya, kaidah kebahasaan yang keenam untuk teks eksposisi adalah kata persuasif. Penggunaan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya,
diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Nah, kata-kata ini biasa muncul sebagai kata persuasif atau mengajak, ajakan. Contohnya, para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Kata harus ini adalah kata persuasif atau ajakan. Seperti itu. Selanjutnya, ciri yang kaidah kebahasaan yang terakhir adalah hubungan penyebaban. Menggunakan kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu argumentatif. Di sini hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Misalnya, jika ini, maka ini. Sebab atau disebabkan karena ini. Atau dengan demikian akibatnya. Atau oleh karena itu. Contoh, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa. Antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Atau contoh berikut. Politik anti-dumping Indonesia sangat lemah. Akibatnya kinerja impor meningkat dan kinerja ekspor menurun. Nah, ini konjungsi-konjungsi tersebut ada hubungan penyebaban atau hubungan kausalitas, sebab akibat. Ya, pengakibatan, contohnya sehingga, sampai, maka, akibat. Mempunyai satu atau dua subjek. Kalimat kedua adalah akibat dari kalimat pertama. Tadi malam saya nonton TV sampai jam 12 malam. Saya terlambat bangun pagi. Bila digabungkan, tadi malam saya menonton TV sampai jam 12 malam. Sehingga terlambat bangun pagi. Nah, kalimat ini adalah akibat atau hasil dari tadi malam menonton sampai jam 12 malam. Kemudian, marilah kita membedakan fakta dan opini. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logisnya disajikan dalam kalimat opini. Coba kamu perhatikan kalimat berikut. Ini kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 1.508.820 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, ini fakta karena Menteri Hukum dan Hak Asasi yang berbicara. Kemudian ada tanggal hasil penelitiannya, kemudian jumlah datanya. Kemudian dari fakta ini kita beropini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya lah kita menyiapkan diri menjadi generasi berkualitas. Nah, berdasarkan fakta tersebut, maka kita beropini di sini, begitu ya. Baik, kemudian ini ada contoh teks eksposisi seperti tadi tentang pencemaran air sungai di Indonesia. Kemudian analisis kaidah kebahasaannya dengan mengisi tabel berikut. Tabelnya sudah ditentukan, sudah Ibu buatkan, tinggal kalian mengisinya. Ya, demikian. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.